Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini di dalam mempelajari kitab Syarhu Kasfis Syubuhat. Kita sampai halaman yang ke-17. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mohon dibuka kitabnya. Pada penjelasan fa'awwaluhum Nuhun alaihi salam. Arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Lama ghalau fis salihin. Waddan wa suwa'an wa ya'uq wa yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Ya, ini ikhwah kita bahas, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dikarenakan pada kaumnya terjadi kesyirikan yang diakibatkan ghalau fis salihin, akibat mereka berbuat hulu di dalam haknya orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu huwa alladzi qala bihaqqillahi wa bihaqqi ibadillah. Jadi pada mereka ada orang-orang yang soleh, orang yang sebenarnya menegakkan hak Allah dan hak sesama hamba Allah. Mereka mengajarkan kebaikan, mengadakan majelis-majelis ilmu, membahas iman. Namun kaumnya mereka melampaui batas, berbuat hulu kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Mereka adalah, atau orang-orang itu adalah bernama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wada, Suwa'a, Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasr. Hadihi asnamun min qaumi Nuhin alaihi salam. Pensyarah Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan kedua orang tuanya juga semua kaum muslimin. Beliau menerangkan bahwasanya Wadda, Suwa, Yaghus, wa Ya'uq, dan Nasr ini adalah nama-nama patung di kaum Nuh alaihi salam. Kanu rijalan salihin. Mereka dahulu adalah tokoh-tokoh yang saleh. Wa qad jaa'a fi sahihil Bukhari. Sungguh telah datang penjelasannya, menjelaskan hakikat tentang mereka di dalam hadis sahih Bukhari. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, annahu qala, bahwasanya beliau menuturkan, hadihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Itu adalah nama-nama tokoh-tokoh yang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim, ketika mereka telah wafat, maka setan membisikkan kepada kaumnya, anin sibu, yang bisikannya berbunyi, insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Bisikannya yaitu insibu, dirikanlah, bangunlah ansaban, bangunlah patung-patung di tempat-tempat majelis yang dahulu mereka biasa mengadakan majelis. Wasammuha, dan namailah patung-patung itu bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Fafa'alu,
maka mereka pun mengerjakannya walam tu'bad, dan itu patung-patung tidak sampai disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilmu, sehingga ketika mereka yang membuat patung itu telah wafat dan ilmu dilupakan, ubidat, maka patung-patung itu akhirnya menjadi disembah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, wa hadza tafsiru fihi ishkalun haitsu yaqulu radhiyallahu anhu hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh wa dhahirul Qur'ani annaha qabla Nuh. Hadza tafsir, dalam penafsiran di sini di dalamnya ada suatu iskal, di mana beliau radhiyallahu anhu menuturkan bahwa mereka itu adalah berasal dari min qaumi Nuh. Sementara akhirnya Quran bahwa mereka itu adalah qabla Nuh, sebelum Nuh. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, wa qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra. Di sini berbunyi atau kaumnya Nabi Nuh berkata, janganlah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan wadda, suwa'a, wa ya'uq, wa yaghus, wa ya'uq, wa nasr. Ini perkataan Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh menghikayatkan perkataan mereka. Nuh berkata, bahwasanya kaumnya mengatakan itu. Ya kan, Nabi Nuh, qala Nuh, Nabi Nuh berkata bahwa kaumnya itu mendurhakainya, dan di antara tokoh-tokohnya menghasut rakyat agar mereka, para rakyat itu tidak meninggalkan wadda, suwa'a, yaghus, ya'uq, dan nasr. Nah, karena Nabi Nuh telah mengatakan ini, berarti dohirnya ayat menunjukkan anna qauma Nuhin kanu ya'budunahum, bahwasanya kaum Nabi Nuh waktu itu mereka dahulu menyembah Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Juga menunjukkan wa annahu nahahum andalik, dan Nabi Nuh telah melarang mereka dari perbuatan itu. Ya, ini pemahaman yang harus kita gabungkan bagaimana. Nah, beliau menggabungkan pemahamannya antara hadis dengan ayat. Beliau terangkan fasiyaqul ayati ya dulu ala ma dzakarahu Ibnu Abbas. Ayat di dalam surat Nuh ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam tafsirannya. Illa anna, hanya saja, dhahirus siyaqi anna haula'il qaumas salihin kanu qabla Nuhin alaihissalam wallahu a'lam. Hanya saja dohirnya siap ayat bahwasanya mereka tokoh-tokoh yang soleh itu yang dijadikan sesembahan, yang di tempat-tempat majelis didirikan patung, mereka adalah sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, begitu ya Fatihillah. Ini warahimakumullah. Kita pahami, kita bisa memahami bahasanya perkataan di sini min qaumi Nuh itu
Artinya ini Ibnu Abbas menerangkan patung-patung yang di Arab itu dulu adalah kaumnya Nuh. Bermakna ada sebelum Nabi Nuh, dan Nabi Nuh ketika berdakwah itu sudah menerangkan dan menjelaskan kepada mereka kaumnya agar tidak menyembah Wat, Suwa. Tetapi beberapa pembesarnya mengatakan qalu la tadarunna alihatakum dan sampai akhir. Gitu ya. Ini menunjukkan ini kan makna min qaumin itu adalah ada semasa Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh. Nah gitu. Bukan sepeninggal Nabi Nuh. Jadi orang soleh ini min qaumi Nuh, tapi maknanya bukan sepeninggal Nabi Nuh. Tapi sudah ada ketika Nabi Nuh diangkat menjadi rasul dan mendakwai kaumnya, itu mengingatkan kaumnya dari menyembah mereka. Yaitu hadifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Itu untuk keterangan bahwasanya yaitu apa? Yaitu arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Itu ya, lamma ghalau fis salihin. Sekarang kita lanjutkan setelah selesai keterangan dengan hal itu tentang Ar-Rasul Al-Awwal. Sekarang kita berpindah apa yang beliau jelaskan tentang Ar-Rasul Al-Akhir. Wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang akhir para rasul adalah Muhammad SAW, ini perkara yang jelas, perkara yang pasti. Maka diterangkan dalilnya yang menunjukkan bahwasanya akhir para rasul adalah Muhammad SAW. Wa dalilu dalik, dan dalil hal itu adalah qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Hadifillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini jadi hadis. Ini hadis yang pertama tadi, tafsirannya Ibnu Abbas yang menerangkan tentang nama-nama patung itu, yang patung yang dulu di kaumnya Nuh, setelah itu tersebar di Arab. Wat tersebar di Daumatul Jandal, Suwa tersebar di Hudail, Yagus menjadi Tuhan sesembahan di Murad, kemudian untuk Bani Qutaif di Jauf, tepatnya di Sabah. Ya'uq di Arab bagian Hamdan, Nasr di Arab bagian Himyar. Ya gitu. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini ayatnya tadi dalam surat Nuh, ya surat Nuh ayat 21 sampai dengan 23 yang menerangkan dohirnya ayat bahwasanya 5 patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh itu adalah sudah ada ketika Nabi Nuh menjadi Rasul. Kemudian ini ayat yang menunjukkan bahwasanya akhirur Rasul adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu firman-Nya Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, berdasarkan firman Allah ini, maka Muhammadun aba ahadimir rijalikum,
Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin menunjukkan fala nabiyya ba'dan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan tidak ada seorang nabi pun ila anafil jinsi. La anafil jinsi, maka tidak ada seorang nabi pun fala nabiyya, tidak ada seorang nabi pun sesudah an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwah. Ini akhirul rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau tambahkan sedikit keterangan ya, Pak. Kita simak dengan ya baik juga. Fa'in kila, jika ditanyakan, Inna Isa bin Maryam alaihi salatu wassalamu yanzilu akhiraz zamani wa huwa rasulun. Jika ada pertanyaan, sesungguhnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, beliau akan turun besok pada akhir zaman dan beliau adalah seorang rasul. Fanaqul, maka kita jawab, beliau memberikan jawaban, hada haqqun, ini benar. Benar memang besok akan terjadi fakta sebagaimana yang dikabarkan bahwa Isa bin Maryam alaihi salam pada akhir zaman akan turun sebagai rasul. Walakinnahu la yanzilu ala annahu rasulun mujaddid. Bal yanzilu ala annahu hakimun bi syariati an-nabiyyi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya, tetapi Nabi Isa alaihissalam waktu di akhir zaman nanti turun, beliau tidaklah turunnya itu atas dasar sebagai rasul pembaharu yang membaharui risalahnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau turun atas dasar beliau sebagai hakim yang memutuskan perkara, memutuskan problem di masyarakat dengan menggunakan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya begitu. Di jawaban ini ya. Memang betul Nabi Isa akan turun. Tapi beliau turunnya tidak membawa syariat yang baru. Bukan rasulun mujaddid, bukan membawa kerisalahan yang baru, bukan syariatnya berubah. Tetapi beliau turun tetap menghakimi manusia menggunakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah bahwa Nabi Isa besok akan menggunakan syariat Muhammad sallallahu yaitu li'anal wajiba ala Isa wa ala ghairihi minal anbiya'i al-imanu marfu sebagai apa? Sebagai khabar anna. Jadi anal wajiba ala Isa wa ala ghairi anbiya adalah al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'uhu wa nasruhu. Karena kewajiban Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lain, kewajiban mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkewajiban mengikuti beliau dan berkewajiban menolong beliau. Ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kama qala Allah taala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu misaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah
Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna. La tu'minunna. Ini nun yang paling belakang, nun taukid. Nun depannya ini nun lam fi'il. La tu'minunna dia domah, la tu'minunna domah karena di dalam fi'il ini ada wawu jamaah yang dibuang. Nah, untuk menunjukkan ada wawu jamaah yang dibuang, maka nunnya sebagai lam fi'il dindomah. La tu'minunna, gitu ya. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Artinya ayat Al-Filas ini surat Ali Imran. Ini wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab. Nah, ini artinya surat Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi-nabi. Perjanjiannya apa? Lama ataitukum. Sungguh apa yang aku berikan kepada kalian. Sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian. Ini min libayan. Berupa kitab dan berupa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada padamu. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Janjinya apa? Perjanjian yang Allah ambil yaitu la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Niscaya kamu harus sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Qala Allah berfirman atau bertanya, aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri. Apakah kamu mengakui dan menerima mengambil perjanjianku terhadap yang demikian itu? Qalu, mereka menjawab, aqrarna, kami mengakui. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, wahai para nabi, saksikanlah, bersaksikanlah, dan aku juga menjadi saksi pula bersamamu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban para nabi-nabi ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dan hikmah, kewajiban mereka adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya dan menolongnya. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tsumma ja'akum rasulun wa hadzal rasul al-musaddiqu lima ma'hum, ya kan? Ya kan, rasulun musaddiqun ini nakirah. Nah, wa hadzal rasul al-musaddiqu lima ma'hum, rasul yang datang kepada kalian membenarkan apa yang ada pada kalian, itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kama sahha dzalika anis sahabi al-jalili ibni Abbasin radhiyallahu anhu wa ghairi. Penafsiran bahwasanya rasulun musaddiqun lima ma'akum, yang semua nabi dan rasul wajib beriman dan menolong. Rasul yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih penafsiran hal itu dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga selain beliau. Ya, khawati fillah,
rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa siapa huwa? Huwa ini kembali kepada Muhammad. Di akhirul rusuli Muhammad. Wa huwa dan beliau sallallahu alaihi wasallam dialah yang kasara suwaraha ulai solihin. Beliaulah yang memecah, ya, yang memecah. Kasara, ya, kalau kasara memecah, kalau kasara memecah belah. Huwa kasara, dia yang memecah. Huwa kasara, dia yang memecah belah patung-patung orang-orang soleh itu. Di beliau sebagai akhir rasul dan juga beliau yang memecah belah patung-patung orang soleh itu. Itu patung-patung dari nama-nama kaum yang ada pada rasul yang pertama, dan yang memecah belahnya adalah rasul yang terakhir. Subhanallah. Keterangannya Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kassara suwar asnami, yaitu an-nabi, ini huwa itu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang dia telah memecah gambar patung-patung itu. Kapan itu? Wadzalika yaumal fathi, hina dakhalal ka'bata fawajada khawlaha wa fiha salasu mi'atin wa sittina sonaman fa waja'ala yata'unuha alaihi salatu wassalam bil hirbati wa huwa yatlu qaulahu ta'ala ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Yaitu ketika yaumul fathi, ketika fathu Makkah, beliau ketika itu masuk ke Ka'bah dan menjumpai di sekitarnya ada 360 patung. Ja'ala yat'unu. Jadi ini ja'ala adalah berarti saudara kana. Saudara kana af'alus syuru. Ya, ini ja'ala adalah saudara kana af'alus syuru. Beliau mulai setelah beliau masuk dan mendapati 360 patung, ja'ala, beliau mulai yat'unuha, gitu ya. Jadi itu ja'ala adalah af'alus syuru. Ini sebagaimana juga hadis yang kita nukil di sini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi didapatkan di sana ada 360 ja'ala yat'unuha bi'udin fi yadihi. Itu di waktu penaklukan Mekah, beliau memporak-porandakan patung-patung itu dengan sebungkah kayu di tangannya. Seraya menyerukan, seraya berkata, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Nah itu. Sekaranglah datang kebenaran dan kebatilan telah musnah. Al-Isra 81. Sekarang kebenaran telah datang dan kebatilan tak akan terulang dan kembali lagi. Saba 49. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu penjelasan yang menerangkan bahwasanya wa huwa kasara suwara haula'is sholihin. Ya, huwa kasara suwara sholihin. Berikutnya ikhwah, arsalahullahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allaha katsira. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau rasul yang terakhir ini, Muhammadan alaihi assalatu wassalam. Allah mengutus beliau kepada umat manusia yang mana mereka itu yata'abbadun,
mereka ahli ibadah, mereka menunaikan haji, mereka dermawan, bersedekah, dan mereka banyak mengingat Allah. Yadkurunallaha katsira. Beliau terangkan kalilah dalam sarahnya, ai anallaha ba'asa rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam ila qaumin yata'abbadun. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang terakhir Muhammadan alaihi salatu wassalam kepada kaum yang yata'abbadun, yang ahli ibadah. Lakinnaha ibadatun batilah. Tetapi ibadah-ibadahnya mereka itu adalah ibadatun batilah. Ibadah yang batil. Ma anzala biha min sultan. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satupun dalil, satupun bukti dengan atau tentang ibadah-ibadah yang mereka tegakkan. Jadi mereka menamakannya ibadah, tetapi tidak ada sultan, tidak ada dalilnya. Itu peribadahan yang disyariatkan oleh Allah. Allah mendatangkan dalilnya pensyariatan ibadah-ibadah mereka itu. Mereka juga yatasaddaqun wa yaf'aluna katsiran min umuril khair. Mereka juga sebetulnya bersedekah. Mereka juga banyak mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Lakinnaha la tanfa'uhum. Tetapi kebaikan-kebaikan mereka yang lain itu la tanfa'uhum, tidaklah memberikan manfaat. Kenapa? Li'annahum kufar. Karena mereka orang yang kafir. Wa min syarati taqarrubi ilallahi ta'ala ayyakunal mutaqarribu ilallahi musliman wa haula'i ghairu muslimin. Padahal di antara syarat diterimanya at-taqarrubi ilallah, hendaklah orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dengan beragam ibadah, sedekah, af'alul khair, haji, hendaklah pelakunya itu muslim, sedangkan mereka itu adalah belum muslim atau bukan muslim. Buktinya mereka bukan muslim, ya beliau terangkan, khawatifillah rahimani wa rahimakumullah, walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasaita bainahum wa bainallah. Tetapi mereka itu, ini sebabnya, ya, mereka menjadikan sebagian makhluk-makhluk ini mereka jadikan sebagai wasaid, wasitoh, perantara-perantara di antara mereka dan antara Allah. Yaquluna nuridu minhum mutaqarruba ilallah wa nuridu syafa'atahum indahu. Mereka beralasan ketika menjadikan sebagian makhluk ini sebagai wasaid, sebagai perantara-perantara, mereka mengatakan, mereka memberikan pernyataan, memberikan hujah atau alasan, yaitu kami menginginkan, menghendaki dari mereka itu supaya kami ini didekatkan kepada Allah. Kami menginginkan mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah, kata mereka. Siapa itu makhluk-makhluk yang mereka jadikan wasaid? Mislu seperti al-malaikah, wa Isa, wa Maryam, wa unasin ghairihim minas salihin, dan juga manusia-manusia yang selain mereka dari orang-orang yang saleh. Jadi yang mereka jadikan wasaid untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan diharapkan syafaatnya. Siapa itu makhluknya? Berupa malaikat, Nabi Isa,
Bunda Maryam, juga beberapa manusia lain yang saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keadaan manusia. Keadaan manusia yang kepada mereka lah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang terakhir, sebagai Nabi yang terakhir, khataman nabiyyin. Itu beliau Allah utus kepada kaum yang yata'abadun yahujun, kaum-kaum yang mereka beribadah dan banyak berbuat baik, tetapi masih punya kesalahan yang fatal, yaitu mengadakan wasaid dengan alasan untuk didekatkan kepada Allah dan agar mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diterang dalam syarah, kita baca dan kita cermati ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Annahum innama ya'buduna hadhil asnama lituqarribahum ilallahi zulfa. Yaitu mereka ini sesungguhnya dalam menyembah patung-patung itu, menyembah perangkara-perangkara itu, hanyalah supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi pahami, fahum muqirruna bi anna hadunallah. Di mereka sendiri ketika memberikan peribadahan kepada malaikat dan yang seterusnya itu, sebetulnya mereka mengakui, ikrar bahwa yang mereka sembah itu adalah bukan Allah. Bukan Allah. Wa annaha la tamliku lahum naf'an wala darran. Dan mereka pun juga ikrar bahwasanya sesembahan mereka itu tidaklah menguasai, tidak kuasa untuk mereka dalam hal memberikan manfaat maupun madarat. Yang mereka yakini adalah annahum syufa'a'u lahum indallah. Yang mereka yakini adalah bahwasanya sesembahan yang mereka sembah itu adalah sebagai syufa'a, sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah gitu. Ya, ini memang kalau membahas niat mereka, ya niatnya kan ingin dekat kepada Allah, mencari syafaat. Nah gitu. Ini yang harus hati-hati ya, membahas mereka, mendudukkan permasalahan ini. Namun demikian kita harus sayang kepada al-haq. Al-haq lebih kita sayangi, meskipun kita juga sayang kepada mereka. Tetapi kadar sayangnya kita kepada al-haq lebih didahulukan, karena al-haq dari Allah, dan pun kita akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan akan al-haq yang kita pegang. Maka sebagai konsekuensi, kita orang yang lebih mencintai al-haq, maka dijelaskan bagi orang yang lebih mencintai al-haq, dijelaskan walakinna hadhihi syafa'atun batilatun la tanfa'u ashabaha. Tetapi syafaat ini, syafaat yang mereka ingin wujudkan, syafaat yang mereka cari dengan cara mendekatkan diri kepada malaikat, kepada makhluk-makhluk yang mereka sembah, itu adalah syafaat batilah. Itu adalah syafaat yang batil, syafaat yang tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang mencarinya. Orang-orang yang berusaha. Mereka berusaha, tetapi tidak ada hasil usaha yang memberikan kepada mereka manfaat.
Li'anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla yaqul, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat yang ke-48. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wadhalika li'anna Allah ta'ala la yarda li haula'il musyrikina syirkahum wa la yumkinu ay ya'dzana bisyafa'ati lahum. Kenapa syafa'atus syafi'in la tanfa'uhum? Kenapa syafaatnya para pemberi syafaat tidak berguna untuk mereka itu? Tidak berguna untuk mereka yang yata'abbadun, yahujjun, yatasaddaqun, tetapi menjadikan wasaid bainahum wa bainallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau terangkan yang demikian itu bahwasanya dalika, yaitu kembali ke sini, masdaru famatan fa'uhum, wadalika adamu manfaati syafa'ati syafi'ina lahum, ketidakadaan manfaatnya syafa'ati syafi'in untuk mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhoi kesyirikannya mereka-mereka yang mensyirikatkan Allah itu. Nah, gitu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kesyirikan mereka. Dengan mereka kan di dalam mencari syafaat dengan cara mensyirikatkan Allah. Ya kan? Dengan cara mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Dia ta'ala tidak meridhoi kesyirikan mereka itu. Itu sebagai persyaratan seseorang bisa menerima syafaat. Itu enggak terpenuhi. Karena orang itu boleh menerima syafaat kalau mereka diridhoi oleh Allah. Sementara mereka punya syirik dan kesyirikan mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua juga, wala yumkinu ayyadana bis-syafa'ati lahum. Juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan pemberian syafaat untuk mereka. Li'annahu la syafa'ata illa liman irtada Allah azza wa jalla. Wallahu la yarda li ibadil kufra wa la yuhibbul fasada. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengizinkan mereka memberikan syafaat atau diberi syafaat. Kenapa? Karena tidak ada satupun syafaat kecuali harus ini syafaat diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi syafaat itu milik Allah. Yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya yang diberi hak memberikan syafaat. Tetapi para hambanya itu tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Sementara
Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridhoi kekafiran dan juga tidak mencintai kerusakan. Akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka poin penting yang hendak dipahami beliau terangkan berikut ini. Fata'alluqul musyrikina bi'alihatihim ya'budunaha wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah ta'alluqun batilun ghairu nafi'in bal hadha la yaziduhu minallahi ta'ala ila bu'dan ala anal musyrikina yarjuna syafa'ata asnamihim biwasilatin batilatin wa hiya ibadatu hadhil asnam. Ya. Benang merahnya ikhwah yaitu ta'alluqul musyrikin. Ketergantungan kaum musyrikin kepada sesembahan-sesembahan mereka. Mereka menyembahnya dan mengatakan sesembahan-sesembahan kami itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini adalah namanya ketergantungan yang batil. Ketergantungan yang tidak memberikan manfaat. Bahkan ini ketergantungan yang tidak menambah kepada pelakunya dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Ini atas dasar pemahaman bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka mengharapkan syafaatnya patung-patung mereka dengan perantara yang batil, dengan suatu wasilah yang batil. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah menyembah patung-patung itu. Jadi menyembah patung-patung itu jika dijadikan wasilah agar itu patung memberikan syafaat, ini namanya wasilatun batilah, membuat mereka namanya ketergantungan yang batil, ketergantungan yang ghairu nafi'. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti ini. Hada min jahlihim. Ini namanya ya ketidaktahuan mereka. Karena ketidaktahuan mereka ya berarti kita kalau ketemu mereka jangan marah ya. Jangan marah karena mereka belum tahu. Tetapi kalau kita ketemu mereka, kita harus dengan lemah lembut memahamkan mereka. Ya. Difahamkan dengan baik dulu. Nah, gitu. Karena memang adab atau langkah dalam berdakwah memperbaiki kesalahan yang karena orang itu belum tahu itu dengan cara mengajari, ya. Mengajari terangkan dengan baik. Jadi karena itu adalah termasuk ketidaktahuan mereka, wasafahihim dan termasuk kebodohan dan ketololan mereka. Nah karena itu jangan ketololan mereka, maka jangan kamu tolol-tololkan mereka loh ya. Kamu tolol jangan gitu, ya. Bukan begitu. Kalau orang yang belum tahu itu justru kita harus dengan mendekati bagaimana bisa memberitahu loh ya. Itu cara berdakwah. Wa hadza min jahlihim wa safahihim ayyuhawilu ataqarruba ila Allah taala bima yaziduhum bima la yaziduhum minhu ila budan. Ini termasuk ketidaktahuan mereka dan ketololan mereka di mana mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan cara-cara, dengan langkah-langkah yang tidak menambah mereka kecuali semakin jauh dari Allah. Ini namanya jahil, ya kan? Ini namanya safah. Bagaimana pengen dekat, tapi langkah-langkahnya dengan perkara-perkara yang semakin membuat mereka tambah jauh dari Allah. Nah, maka nanti bagi perkara yang benar, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, cara yang betul akan datang keterangannya di waktu-waktu yang akan datang, insyaallahu ta'ala. Memang kadang niatnya baik, ternyata caranya salah.
Nah, kita harus tahu bagaimana niatnya baik juga dengan cara yang benar. Cara yang benar, cara yang betul menghantarkan kepada tujuan yang baik tersebut. Bismillah kita mencari dan mengamalkannya. Yaitu ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah yang kita bisa pelajari, kita pahami pada pertemuan kita di kesempatan hari ini. Sebagai tambahan tadi, jadi ikhwah, di situ diterangkan dalam surah apa ini? Yunus 18 tentang mereka-mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka itu menyembah selain Allah, menyembah sembahan-sembahan yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Mereka mengatakan sembahan-sembahan kami itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Qul, Allah memerintahkan nabinya agar memberikan arahan, memberikan penjelasan. Atunabbi'unallaha. Apakah kamu hendak mengabarkan kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui di langit atau di bumi ini? Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah sama tinggi. Enggak mungkin Allah enggak tahu, ya kan? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Ya khatifilah rahimani wa rahimakum. Demikian kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhu warisa minna wa ja'al tha'rana ala man dolamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.